Ya, naik, yang berat ini naik. Oke, berhasil teman-teman, berhasil. Berhasil. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Sebelum menonton video ini, teman-teman silahkan like, subscribe, bunyikan loncengnya untuk video yang terbaru karena subscribe gratis. Oke, ini adalah tes untuk pipa drip pembuangannya. Nah, ini karena pipanya ini kurang. Tadinya ini pipa bekas, saya coba aja, ternyata ini kotoran ini bawah ini kehisap ke atas. Jadi drip kita sempurna, hampir sempurna ini. Drip kita hampir sempurna teman-teman. Jadi yang di atas juga ini lubang angin. Lubang angin ini lubang angin. Mana dia? Nah, ini lubang angin ini. Ini lubang angin ini yang mana? Ini sebentar kita potong agar kotoran di atas ini bisa tersedot dan yang di bawah juga bisa tersedot. Oke teman-teman, drip system ini hampir sempurna. Nah, kita akan coba itu kotorannya masih. Jika kita majukan ini, apa yang terjadi teman-teman? Sorry. Nah, jika kita rubah posisi airnya ini, apakah kotorannya akan terdorong teman-teman? Kita lihat. Nah, kita posisikan dia di depan. Nah, kotorannya bergerak. Lihat, kotorannya bergerak menuju lubang drip. Ya, satu terangkat. Kemudian yang lain belum terangkat. Ayo kita lihat dulu. Ayo teman-teman, ayolah, kerjasamalah. Oke, satu terangkat. Perkiraan saya pipa ini kurang ke bawah teman-teman. Semakin dia tipis, sedotannya akan semakin kencang teman-teman. Ini karena pipanya terlalu di atas, jadi dripnya ini dia tidak bisa menyedot maksimal karena tekanan air kita ini tidak cukup besar. Ini tekanan air segini ya tidak cukup besar. Sebentar. Nah, kita lihat kotorannya. Oke, ada yang naik ke atas. Oke, berarti kotoran naik ke atas. Ayo kita perhatikan teman-teman. Belum teman-teman. Oke, satu naik, turun. Oke, berhasil. Kotoran yang ukurannya sekitar 500 mikron ya, itu naik terangkat dengan mudah. Nah, kemudian yang itu, yang gelinding sekarang, ayo kibaskan. Ayo teman, bantu aku. Ayo, sudah sedikit demi sedikit dia mendekat ke arah pipa. Mungkin sebentar lagi. Coba saya isi L dulu ya. Oke, saya pause teman-teman. Ini sudah saya kasih L ini. Harapannya dia akan mendekat dan masuk ke lubang pembuangan. Kalau saya sih maunya pipa itu sampai di bottom, nanti baru kita lubangi. Kalau L saya rasa tidak ya teman-teman.
yang tidak berpengaruh signifikan teman-teman, tidak berpengaruh, kecil teman-teman, ada tapi kecil ya. Saya yakin jika pipa yang tadi kita sampai bawah itu pasti kotoran semua masuk. Oke, sebentar saya buatkan yang sampai bawah dulu. Nah, ini kita sudah buat pipa sampai bawah. Ayo, apa yang terjadi? Air sudah turun melalui level yang kita sudah tentukan. Levelnya sudah segitu tepat. Oke, dia tidak akan naik. Kotoran masih ngadem, cuman yang itu terlalu nempel ke bawah. Oh, nempel. Ayo, apakah bisa membersihkan kotorannya itu, ataukah kita perlu bantuan si ikan ya? Bantuan si ikan ya. Ayo, bantu aku. Bantu aku, bro. Nah, kotoran dikit demi sedikit dia akan mendekat. Kita tunggu, kita tunggu, sabar. Yang namanya proses, kita harus sabar, sabar. Oke, ini sudah benar. Saya rasa ini sudah benar. Hanya saja tekanannya kemungkinan kurang keras ya, tekanan airnya. Tapi jika tekanan air itu keras, maka tangki ini, air yang di tangki akan berada di atas daripada tempatnya, teman-teman. Jadi dia akan luber. Satu. Nah, sudah ada beberapa kotoran yang kecil yang terangkat. Kita tunggu yang besar. Kalau yang kecil sudah dari waktu ini sudah terangkat ke atas. Nah, yang besar. Nah, kita lihat aja sini. Nah, ini yang kamang-kamang ini sepertinya sudah, sini kotorannya sudah bersih. Tinggal dia menumpuk ke situ. Jadi nanti kita buat simulasi seperti ini. Yang di bawah kita T lagi, karena kotoran sudah pasti menumpuk di sana. Kita T dari kiri ke kanan, kemudian kita lubangi kecil-kecil T-nya. Apakah nanti bisa membantu? Karena ini dilihat juga terlalu jauh. Tapi kalau kita biarkan, kita kan nggak tahu seberapa lama dia akan menarik kotoran itu. Teman-teman ya, satu persatu kotoran itu akan ya masuk karena lubangnya terlalu kecil di situ, teman-teman. Saya tadi potongnya press sekali. Harusnya kita buat dia berapa mili lah, 2 mili aja, 2 mili rata. Tapi saya potong tidak rata. Nanti kita ratakan lagi. Yap, naik. Oke, kotoran naik dan tersedot. Oke, berhasil. Kotoran itu lihat
kotoran itu akan tersedot sekarang. Ayolah. Ya, kita harus sabar. Kita harus sabar untuk percobaan. Sementara belum, kita pause dulu, nanti saya rekam kembali agar kita coba memotong sedikit dari lantai dasar. Oke, berapa sudah naik, tapi kotoran yang tebal masih berada di dasar. Jadi kita memang perlu T di sini. Kita perlu T. Jadi dia tidak akan berpindah dengan tekanan yang besar. Jadi ikan harus bantu mengibaskan siripnya untuk menerbangkan kotoran itu. Lihat. Motor sudah running, tinggi air di atas sudah sesuai. Oke, tinggi air sudah sesuai. Tuh, lubang angin sudah kita potong. Jadi belum cukup. Kita lihat di sini belum cukup kuat untuk mengisap ke arah pipa itu. Oke, kita simpulkan kita harus pasang T. Oke, T sudah terpasang dan kotoran berat tetap tidak tersedot. Sebentar, kotoran berat tidak tersedot. Mungkin karena sudah pecah menjadi dua, jadi makin kecil jadi daya sedotnya. Daya isapnya itu makin kecil. Nah. Oke, come on. Yap, masuk. Oke, kurang kecil masuk. Kotoran yang berat ini karena dia tidak bisa terbang, nah, kita harus akalin
akal mengakali itu T harus di bawah sekali. Oke, kita turunkan T nya lagi. Nah, T sudah berada di bottom sekali dan sejajar ya, tetapi kotoran berat ini masih mengendap. Ini dikarenakan tekanan air yang masuk kurang deras, jadi dia tidak bisa berpindah. Jadi kita harapkan ada bantuan dari ikan untuk menggibaskan ekornya ini agar air itu masuk lagi, ya, agar kotorannya bisa masuk ke pipa T itu. Saya pause dulu. Kita bereksperimen untuk lubangnya kita buat kecil, ternyata kotoran yang berat itu tersedot. Cuman karena dengan plastik ya terhalang. Jadi nanti kita pakai dop, kita bor kecil, jadi dia akan pasti tersedot. Dan di depan juga kita lubang kecil satu-satu yang untuk nyedot yang di dasar yang tengah-tengah. Kalau yang ini untuk di pinggir-pinggir. Nah, oke. Saya tunggu untuk selanjutnya apa kotoran yang lain akan tersedot. Nah, itu nyangkut karena plastiknya tadi saya lubangi ya seadanya aja. Nanti kalau lubangnya bagus dia akan lewat langsung. Nah, itu udah mulai mendekat. Oke, semakin mendekat. Kita tunggu, kita pause dulu ya. Halo teman-teman, ya, kotoran naik ke atas, keluar. Oke, kotoran berat sudah mulai bisa terangkat. Kotoran berat mulai bisa terangkat. Ini saya pergunakan selang pipa, lalu dihubungkan ke output, diberi lubang angin di atasnya. Dan dikit demi sedikit kita sudah bisa melihat kotoran-kotoran yang di bawah ini sudah bisa bergerak menuju lubang output. Ya, naik. Dan kita tunggu ini mendekat. Kita lihat nanti apakah kotoran yang ini bisa naik. Oke. Masih terlihat berat. Ayo, terlihat berat. Yang masih mengumpul di sana. Dan naik satu. Ya, naik, yang berat ini naik. Oke, berhasil teman-teman, berhasil. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Ya, saya anggap ini sudah berhasil untuk menaikkan kotoran yang berat, dan kotoran yang tipis sudah bisa difilter sekarang di drip system 1.1. Filter drip system 1.1 total berhasil. Nanti saya akan buatkan pipa ini di seluruh tank
sisanya, dan kita sudah bisa menikmati hasilnya. Akuarium kita akan tetap bersih tanpa sifon lagi. Kita tidak perlu sifon lagi nanti ke depannya. Jadi nanti media untuk lumut kita pergunakan keong. Kita gunakan keong tanduk untuk menghilangkan lumut. Mungkin satu tangki, mungkin kita taruh 2, cukup 2. Ini saya liatin ada kotoran, lihat naik dia, lihat. Nah, itu kotoran berat, teman-teman. Sudah bisa diangkat di drip filter cupang 1.1, sudah bisa diangkat. Dan kemudian lihat yang berterbangan itu, kita sabar aja, nanti juga naik sendiri. Oke teman-teman, nanti kita uji coba di drip sistem berikutnya. Ini kita buat pipa pembuangannya, panjangnya 19 cm karena ukuran tinggi soliternya atau tanknya 20 cm, jadi kita buat 19 cm biar ada space jarak antara dasar dengan pipa pembuangannya ini. Kemudian di tiap pipa pembuangan di bawah kita kasih lubang, kita kasih lubang di sini untuk sedot yang di samping kanan, atau yang sini di kiri, yang sini di depan. Kemudian yang ini, lubang ini kita buat 2 cm, kita buat 2 cm, kita buat lubangnya 2 cm untuk yang besar ini ke arah drip, dan yang ini untuk sedot atas air, itu kita sedot untuk atas air. Oke teman-teman, pertama-tama kita siapkan spidol ini untuk menandai pipanya seberapa panjang kita potong dan untuk lubangnya. Kemudian kita siapkan gergaji untuk potong pipa. Kemudian kita siapkan solder untuk melubangi pipa agar mudah dibor. Kemudian kita siapkan bor dan mata bor 8 mili, ukuran 8. Dan ayo kita mulai prosesnya. Kita ukur pipanya 19 cm karena ukuran soliter itu 20 cm. Kita ukur pipanya 19 cm. Oke, kita mark di sini 19 cm. Lalu kita potong. Oke, sudah terpotong, kita bersihkan di atas pipanya ini. Nah, dari ujung atas ini kita ukur 2 cm untuk pembuangan ke drip. Lalu kita tandai 2 cm. Kemudian di sampingnya juga 2 cm untuk pembuangan air yang berada di atas, di permukaan soliter itu kan. Kemudian untuk yang paling bawah, bottomnya, kita kasih lubang 3 untuk sedot yang bagian depan, sedot bagian samping kiri dan samping kanan. Oke, saatnya kita panaskan solder. Oke, setelah solder dipanaskan, sekarang saatnya kita lubangi yang kita tandai tadi. Oke, ini untuk lubang menuju drip. Kita lubangi ini agar mudah untuk dibor, dan kemudian lubang di sebelahnya untuk menyedot. Ini tadi saya lewat untuk
menandai ini. Jadi saya ulang di sini. Nah, ini untuk menyedot kotoran yang berada di kotoran di permukaan air, dan ini untuk ke drip. Sementara ini lubangnya kita besarkan lagi. Dan yang ini untuk di dasar, untuk yang depan dan samping. Awas, hati-hati panas. Oke, sudah. Sekarang kita lanjutkan ke tahap pengeboran untuk arah yang ke drip dengan menggunakan mata bor ukuran 8 mili. Sekarang saatnya untuk mengebor lubang yang menuju ke drip. Kita menggunakan bor ukuran 8 mili. Nah, di sini makanya saya harus dilubangi terlebih dahulu dengan solder agar lebih mudah untuk mengebornya, karena medianya ini bulat, susah sekali untuk dibor. Oke, sudah, tinggal kita rapikan lagi. Oke. Saatnya untuk pasang. Oke teman-teman, sekarang kita pasang pipa drip ini untuk sedot kotoran yang di bawah itu di sini, di pipa drip ini. Di pipa drip ini kita tonjolkan sedikit aja untuk memasukkan lubang ini yang kita buat tadi. Oke, kita masukkan seperti ini, mudah aja. Tinggal kita masukkan, tekan dikit. Ya sudah, kita atur posisinya agar baik. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal kita nyalakan dan kita uji untuk kotorannya, apa bisa tersedot atau tidak. Nah teman-teman, kita hidupkan mesinnya dan kita lihat itu ada kotorannya. Ya, kotorannya sudah berjalan dan masuk ke atas, naik. Yap. Oke teman-teman, sudah terbukti untuk kotoran yang berada di dasar soliter atau tank. Sekarang di versi 1.1 drip system untuk ikan cupang itu bisa bersih tanpa kita sipon, kotoran menaik sendiri dan menuju ke drip lalu ke filter hewan panas, filter di bawah, dan masuk dan keluar bersih. Ya. Nah teman-teman, ini airnya agak kuning karena itu adalah air daun ketapang. Saya kemarin buat konten untuk daun ketapang, nanti bisa disaksikan di video selanjutnya. Oke? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk video yang terbaru. Tekan like untuk menyukai video ini dan share jika bermanfaat. Salam all about hobby.